Kembali lagi di Insight Ramadan dan kita masih membahas mengenai Ramadan di Jakarta Selatan. Ternyata bukan hanya melulu bagaimana kita healing ya di Jakarta Selatan ya, tapi ternyata banyak banget kegiatan program-program kolaborasi dari wilayah Jakarta Selatan dengan basis Basnas dari wilayah Jakarta Selatan. Sehingga terciptalah program-program yang menurut saya tadi ketika mendengarkan, Masya Allah ini ternyata manfaatnya banyak terasa ya oleh masyarakat kita ya. Tapi ya itu tadi, harus ada kesadaran dari kedua belah pihak yang memberikan donasi, yuk jangan malu-malu ya. Nah, dengan kita memberikan donasi apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah pahala kebaikannya ini bisa berlipat ganda. Kemudian juga bagi yang menerima, insya Allah ini bisa bermanfaat ya. Terutama tadi pendidikan itu sangat tertarik ya, karena pendidikan itu kan bisa merubah banyak hal ya ketika itu dilakukan dengan maksimal. Nah, saya ingin bertanya dengan Pak Wali nih. Pak Wali, ada nggak sih kegiatan lain di bulan Ramadan yang mungkin di luar dari program Basnas Basis ini sendiri? Baik, jadi banyak sekali sebenarnya di bulan Ramadan ini kegiatan di luar basis Basnas yang memang dilakukan baik sekup tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan. Yang sudah dilakukan salah satunya adalah oleh tim penggerak PKK kota, itu ada santunan yatim yang cukup banyak juga pesertanya. Ini juga bekerja sama dengan beberapa kolaborator. Kemudian kita punya Dewan Kota juga menyelenggarakan yang namanya Festival Ramadan juga, tapi tempatnya tidak di Wali Kota, itu di salah satu kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Ini juga pesertanya dari festival itu dari seluruh kota Jakarta Selatan kumpul jadi satu. Ini diselenggarakan oleh teman-teman dari Dewan Kota. Kemudian yang nggak kalah menariknya ya juga ada namanya Lomba Beduk. Wah, Lomba Beduk ya. Lomba Beduk itu mulai diawali penyisihan di tingkat kecamatan. Nanti yang juara nanti di tingkat kota itu. Nah, ini juga merupakan kegiatan agenda rutin yang memang cukup diminati oleh khususnya anak-anak muda. Nah, jadi rata-rata penabuh beduk itu anak-anak muda semua. Keluar Pak energinya Pak. Iya, betul. Dan situ irama, ritme dan sebagainya, kolaborasinya bagus-bagus gitu. Dari tahun ke tahun makin berkembang ininya, model-modelnya kreatifnya. Betul. Kayaknya keluar Pak semua Pak, terpendam 3 tahun soalnya Pak. Betul, Jadi semakin lebih kreatif ya. Tapi itu juga salah satu yang kita nanti ya. Betul. Karena kalau apalagi di malam takbiran ya, kan wilayah-wilayah, mungkin tadi masih diizinkan nggak Pak buat panggung-panggung biar mereka bertakbir gitu. Kalau waktu itu kan iya ya gitu ya. Iya, sesuai dengan arahan kemungkinan masih bisa. Wah, nah itu salah satu yang dinanti ya, karena buat kita tuh kayak. Yang penting takbirnya itu ya menetap, maksudnya di masjid, di musola, tidak arak-arakan di jalan raya. Saya setuju Pak, biar lebih tertib ya. Lebih tertib, lebih khusyuk dan lebih menyikapi lagi tentang makna daripada hari kemenangan. Betul, itu dia yang penting. Jangan sampai nih gara-gara keliling ya kita sampai subuh suruh sholat idnya malah. Jadi kalau keliling-keliling ya banyak mudorotnya lah. Biasanya kan naik kendaraan pada semaunya, akhirnya bisa jadi kecelakaan. Betul, itu dia. Setuju. Mending kita cari sesuatu yang lebih aman dan lebih banyak manfaatnya, serta akhirnya kita meresapi gitu ya makna dari hari kemenangan itu apa. Betul, Nah, kalau dari Pak Yasdar sendiri, Pak Yasdar ada nggak sih target program lagi nanti melihat ini kan programnya sangat bagus nih, Masya Allah ya gitu. Ada target tersendiri nggak sih Pak dari Basnas Basis khususnya Jakarta Selatan? Kalau dari segi target sih ya keinginan Pak Wali ini target saya. Bagaimana pengimbunan zakat infak sedekah di Jakarta Selatan ini bisa sampai 100 miliar nih. Amin. Makanya kami banyak berkolaborasi juga dengan khususnya para pengusaha. Benar-benar wujud nyata dari dana yang dihimpun dari pengusaha-pengusaha ini benar-benar kita perlihatkan ke pengusaha-pengusaha bahwa ini loh dana yang dihimpun dari pengusaha. Programnya seperti ini, ada program di kami itu namanya Semua Bisa Makan. Jadi bagaimana masyarakat di Jakarta Selatan ini sudah tidak ada lagi bahwa susah makan gitu atau nggak makan dalam sehari. Karena kenapa? Sudah banyak warung-warung mitra Basnas yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Jadi mereka sudah bisa makan gratis di situ hanya menggunakan voucher. Jadi dapat voucher mungkin dari kelurahan atau dari mitra-mitra Basnas, dia bisa makan di warung itu dengan gratis. Warungnya udah dibayar duluan. Warungnya udah dibayar duluan ya. Yang makannya tinggal kasih kupon gitu. Tapi ini menarik ya, kemarin juga sempat dibahas. Jadi artinya bukan hanya buat yang menerima makanan saja yang bermanfaat. Warungnya itu kan juga jadi tumbuh ya. Berkembang. Nah, ini gimana caranya kalau biar misalnya saya punya warung nih, boleh nggak sih untuk menjadi salah satu yang rekanannya dari Basnas Basis itu mungkinnya? Sangat bisa. Di kami justru ada namanya HIFWIN. Itu himpunan warteg
Indonesia itu sudah menjadi mitra kami Mitra. di Basnas Jakarta Selatan. Jadi dia memiliki kerjasama ini. Kalau mungkin seperti warteg bahari ya, itu ada sekitar 1.000 Bapak ngomongin warteg bahari jam segini, Pak. supaya lebih semangat. Baik. Itu ada sekitar 1.000 lebih di Jakarta Selatan ini. Dan insya Allah kami akan branding semua itu dengan kerjasama dengan Basnas Basis. Dan ini benar kata Mbak tadi bahwa manfaatnya bukan, kami juga mengajak buat yang pemilik warungnya untuk berinfak juga setiap hari gitu. Betul, Jadi betul. bukan hanya dia kita beli makanannya, tetapi dia kita ajak juga buat berinfak. Dari di hasil pengumpulan itu kita balikin lagi, dana yang terhimpun dari infak mereka itu kita kembalikan lagi ke mereka dalam bentuk makanan juga nanti yang akan didistribusikan lagi Untuk yang membutuhkan ya. membutuhkan begitu. Dan ini kerennya apa? Kebayangnya kalau misalnya program ini sudah berjalan gitu, Ya. ini akan menjadi autopilot. Betul. Masyarakat tuh nggak perlu diedukasi lagi. Jadi Ya. akan ada kesadaran, ada perasaan memiliki program-program Ya. ini Betul, gitu. Apalagi betul. warga Jakarta Selatan dan Betul. juga harapannya Indonesia gitu ya. Dan Luar biasa nih. nggak ada lagi masyarakat yang kelaparan ya. Betul. Itu dia. Kalau itu kan intinya ya, Ya, ketika akhirnya mereka bisa semudah itu memberikan kupon itu, kemudian mereka bisa makan, artinya mereka udah bisa memikirkan yang lain karena yang Ya. kebutuhan utamanya sudah terpenuhi ya. Makan kan itu utama sekali buat Primer, paling primer. manusia gitu ya. Amin. Kerasa guyupnya loh Pak sekarang Betul Pak, ya. Itu salah satu ciri khas Jakarta Selatan juga, keunggulannya adalah keguyuban, kegotong royongan. Gotong Betul. royong. Masih Pak. tercipta di Benar. Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah enaknya tuh kalau misalnya habis tarawih tuh udah walaupun malam aman aja gitu Pak, karena Ya. memang mungkin wilayahnya juga yang Ya. sudah kondusif ya Ya. gitu. Jadi artinya buat kami juga merasa nyaman gitu. Comfort Kalau ya, ya, benar, itu yang penting karena kan comfort, kenyamanan itu nomor Ya. satu ya buat warga ya. Masya Allah tuh kan, ketika keinginan baik dari seorang pimpinan kita, kemudian dieksekusi baik-baik, masyarakatnya juga bekerja sama, insya Allah ini dari masyarakat untuk masyarakat ya ujungnya ya. Dan kembali lagi nih buat para sahabat Insight, jadi mumpung sekarang di bulan Ramadan, walaupun tadi Kang Dery bilang jangan di bulan Ramadan aja, setuju banget ya Kang ya. Betul. Tapi saya ingatkan lagi karena ini udah di ujung nih, jangan lupa yang belum berzakat, yuk segera berzakat ya. Kemudian setelah Ramadan, infak sedekahnya juga yuk kita Ditingkatkan jadikan, malah. betul, kita jadikan kebutuhan sehingga ini menjadikan lifestyle. Wah, kalau udah kata lifestyle kan bagus Baik, banget ya. Luar Insya biasa. Allah ya, lifestyle yang positif. Jadi bukan hanya pusat healing, tapi pusat lifestyle untuk Betul, kita pusat. infak dan sedekah. Masya Allah. Jangan kemana-mana karena saya ini kami akan kembali lagi tetap di Insight Ramadan.